Bagaimana jika seorang gadis desa yang harus menikahi pria tua demi keluarganya? Dan ternyata pria itu memiliki ikatan tak terduga dengan keluarganya. Dalam kebingungan dan emosi yang bercampur, Aulia harus menentukan apakah ia bisa menerima kenyataan yang telah lama disembunyikan darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Aulia, seorang gadis desa sederhana, harus menerima kenyataan pahit yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak kepergian ayah, kehidupan kami berubah drastis. Ibu harus berjuang seorang diri, banting tulang siang dan malam demi memastikan aku dan adik-adikku tetap bertahan hidup. Kami seringkali harus menahan lapar, berharap ada keajaiban yang datang di tengah keterbatasan kami. Tak jarang, malam-malam kami lewati dengan perut kosong, hanya ditemani doa dan harapan. Namun, di saat-saat paling sulit, ada satu sosok yang selalu hadir membantu kami, Pak Surya. Pak Surya adalah seorang lelaki tua kaya raya yang tinggal di ujung desa. Tidak banyak yang tahu tentang masa lalunya, namun ia selalu dikenal sebagai orang yang dermawan. Ia seringkali datang membawa beras, uang, atau sekadar memastikan kami baik-baik saja. Bahkan ketika adikku jatuh sakit dan kami tidak memiliki cukup uang untuk membawanya ke dokter, Pak Surya yang menanggung semua biayanya tanpa ragu. Kebaikan hatinya seperti cahaya di tengah kegelapan yang melingkupi hidup kami. Aku selalu bertanya-tanya, mengapa Pak Surya begitu peduli kepada kami? Apakah ia melakukannya karena iba? Atau ada alasan lain yang tidak ku ketahui? Ibu pun selalu berkata bahwa kebaikan Pak Surya harus dihargai dan jangan pernah kami lupakan. Namun, di balik semua bantuan yang ia berikan, ada satu hal yang tidak pernah kusangka. Sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Saat itu, aku hanya seorang gadis desa biasa yang bermimpi memiliki kehidupan lebih baik. Aku ingin bersekolah lebih tinggi, ingin membahagiakan ibu, dan ingin keluar dari lingkaran kemiskinan yang telah lama menjerat keluarga kami. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa mimpi-mimpi itu akan dipertaruhkan demi satu keputusan yang sulit. Dan semua itu bermula dari kebaikan hati Pak Surya yang selama ini kuanggap hanya sekadar belas kasihan. Suatu hari, ibu menyampaikan sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. "Nak, Pak Surya ingin menikahimu," ucapnya dengan nada penuh harap. Aku terkejut dan menolak mentah-mentah. "Tidak, Bu. Aku tidak mau menikah dengan kakek itu," seruku dengan air mata menggenang. Ibu menatapku dengan penuh permohonan. "Aulia, ibu tahu ini berat. Tapi ini satu-satunya cara agar kita bisa membalas kebaikan Pak Surya. Hidup kita akan terjamin. Adik-adikmu bisa makan dengan layak. Tolong, Nak, pikirkanlah." Aku merasa terjebak dalam dilema. Aku tak ingin mengecewakan ibu, tapi juga tak bisa membayangkan menjalani hidup dengan pria yang jauh lebih tua dariku. Namun, demi keluargaku, aku akhirnya menyerah dan menerima pernikahan itu. Hari pernikahan tiba. Langit tampak mendung, seolah ikut mencerminkan kegundahan di hatiku. Aku berdiri di samping ibu yang terus menggenggam tanganku erat, seakan memberi kekuatan. Ketika aku melangkah menuju pelaminan, langkahku terasa berat. Di hadapanku, Pak Surya berdiri tegak dalam balutan jas hitam. Meski kerutan di wajahnya tak bisa disembunyikan, ia tersenyum padaku dengan lembut. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menekan perasaan hampa yang bergemuruh dalam dada. Suara penghulu menggema di ruangan, diiringi dengan tatapan tamu yang memenuhi aula besar itu. Aku mengucapkan ijab kabul dengan suara gemetar, hampir tak percaya bahwa hari ini benar-benar tiba.
Tanganku yang dingin menggenggam tangan Pak Surya yang terasa hangat dan kokoh. Segalanya terasa seperti mimpi yang belum tentu indah. Setelah acara selesai, aku diantar ke kamar pengantin yang luas dan megah, berbanding terbalik dengan kamar kecilku di rumah ibu. Langit-langitnya tinggi, dengan lampu kristal yang berkilauan. Tirai sutra bergelayut lembut di jendela besar yang menghadap taman. Aku berjalan pelan ke arah ranjang yang dihiasi kelopak bunga mawar. Meskipun semuanya terlihat begitu mewah, aku merasa terasing di dalamnya. Aku duduk di tepi ranjang dengan hati berdebar, takut akan apa yang akan terjadi malam itu. Suara langkah kaki Pak Surya semakin mendekat, membuat jantungku berdegup semakin kencang. Aku memejamkan mata, menunggu sesuatu yang entah apa. Namun, suara lembutnya memecah keheningan. "Aulia, Bapak tahu kau takut dan cemas. Tapi tenanglah, Bapak tidak akan memaksamu. Kita bisa menjalani ini perlahan." Aku menoleh, menatapnya dengan penuh keterkejutan. Ada kelembutan di matanya yang membuatku sedikit tenang, meskipun kebingungan masih menyelimuti hatiku. Namun, yang terjadi justru di luar dugaanku. "Aulia, Bapak tahu kau takut dan cemas. Tapi tenanglah, Bapak tidak akan memaksamu. Kita bisa menjalani ini perlahan." Ucapnya lembut sambil menggenggam tanganku. Aku terkejut. Tak menyangka bahwa pria yang kusebut, kakek tua, ini ternyata begitu pengertian. Malam itu aku tidur dengan tenang, tanpa rasa takut. Hari-hari berlalu. Aku mulai mengenal Pak Surya lebih dalam. Ia bukan hanya seorang pria tua yang kesepian, tetapi juga sosok yang penuh kasih sayang. Ia mengajarkanku banyak hal, dari membaca buku hingga cara mengelola rumah tangga. Lambat laun, rumah besar yang awalnya terasa asing kini menjadi tempat yang nyaman. Aku mulai merasa dekat dengannya, bukan karena paksaan, tapi karena ketulusannya. Suatu malam, ketika kami tengah duduk di teras belakang menikmati teh hangat, Pak Surya menatapku dengan mata teduh. "Aulia, Bapak bersyukur kau ada di sini." Aku tersenyum. "Saya juga bersyukur, Pak." Aku benar-benar mulai menerima kehidupanku yang baru. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan bersalah yang mulai menggerogoti hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah perasaan ini tulus atau hanya rasa terima kasih semata? Apakah aku benar-benar mencintainya? Atau hanya merasa berutang budi? Kebimbangan itu semakin kuat ketika suatu malam, Pak Surya tiba-tiba terjatuh dan kesulitan bernapas. Aku panik, segera memanggil dokter. Tekanan darahnya sangat tinggi, jantungnya lemah. "Kita harus segera membawanya ke rumah sakit," kata dokter dengan nada serius. Di rumah sakit, aku tak beranjak dari sisinya. Aku menggenggam tangannya yang lemah, menatap wajahnya yang pucat. Aku merasa takut kehilangannya. Saat itu, aku menyadari bahwa Pak Surya telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Keesokan harinya, Pak Surya perlahan sadar. Ia menatapku dengan tatapan yang penuh arti. "Aulia, ada sesuatu yang ingin Bapak katakan," ucapnya lirih. Aku menahan napas, menunggu dengan cemas. "Bapak memiliki rahasia besar yang harus kau ketahui," lanjutnya. Tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, napasnya kembali tersengal. Aku panik, segera memanggil dokter. Aku duduk di samping ranjangnya, menunggu dalam ketidakpastian. Apa rahasia yang ingin ia ungkapkan? Apakah itu akan mengubah segalanya? Aku takut bahwa aku takkan pernah mengetahuinya. Beberapa hari berlalu, kondisi Pak Surya perlahan membaik, meskipun masih tampak lemah. Pada suatu malam, ia akhirnya mengajakku duduk di tepi ranjangnya. "Aulia, rahasia ini sudah lama ingin Bapak sampaikan. Tapi Bapak takut kau akan membenci Bapak setelah mengetahuinya."
Ucapnya dengan suara lirih. Jantungku berdebar kencang. Rahasia apa, Pak? Tanyaku penasaran. Pak Surya menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, sebenarnya, Bapak bukanlah orang asing bagimu. Bapak adalah sahabat lama ayahmu. Sebelum ayahmu meninggal, ia menitipkan pesan agar Bapak menjaga keluargamu. Dan ia terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Sebenarnya, Bapak adalah ayah kandungmu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya dengan mata membelalak, sulit mempercayai apa yang baru saja kudengar. Tidak mungkin. Pak Surya, maksud Bapak apa? Ibumu tidak pernah memberitahumu karena ini adalah kesepakatan kami. Ayah kandungmu yang sebenarnya meninggal ketika kau masih kecil. Lalu aku menikahi ibumu dalam diam. Tapi kami memutuskan untuk merahasiakan semuanya demi menjaga perasaanmu dan adik-adikmu. Aku tidak ingin kau menikah denganku, Aulia. Aku hanya ingin memastikan kau hidup layak dan bahagia. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku merasa marah, bingung, tapi di saat yang sama juga merasa lega. Semua perhatian dan kasih sayang yang ia berikan kini masuk akal. Namun, bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini? Aku terdiam lama. Pak Surya menundukkan kepala, menunggu reaksiku. Aku menarik napas panjang dan akhirnya berkata, Bapak, terima kasih telah menjaga kami selama ini. Aku butuh waktu untuk memahami semuanya. Tapi aku tidak akan membencimu. Aku hanya butuh waktu. Pak Surya tersenyum tipis, meski air matanya mengalir. Itu sudah cukup bagi Bapak. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Segala yang kupahami tentang diriku, keluargaku, dan masa laluku kini berubah. Namun, meskipun ada kebingungan dan perasaan tak menentu, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Aku tidak sendiri. Ada seseorang yang benar-benar peduli padaku, yang telah melindungiku tanpa aku sadari. Dengan segala kerumitan yang ada, setidaknya untuk saat ini, aku bisa menerima bahwa aku memiliki tempat di dunia ini, dan itu cukup. Terima kasih telah menonton video dan mengikuti kisah ini sampai selesai. Nantikan kembali kisah-kisah menarik lainnya.